Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sahabat Opmek. Kita di sini masih di channel yang sama, yaitu di podcast Sahabat Opmek, teman-teman. Nah, untuk kali ini kita masih bersama, yaitu dengan owner dari Opmek itu sendiri, ada Mas Erianto di sini. Oke, halo. Ini dia orangnya, teman-teman. Oke, Mas Eri. Kemarin juga pernah podcast bareng lagi, dan di Iya, sini saya mau lanjut podcast nih karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mau saya tanyakan. Kemarin itu sebetulnya waktunya masih kurang, jadi ini kepingin ada tambahan waktu lagi gitu. Nah, boleh. untuk pertanyaannya itu ada beberapa, Mas. Di sini pertanyaannya itu, kan Mas Eri itu salah satu wirausahawan ya, atau sebagai Iya. pengusaha gitu. Ya namanya juga ada usaha, berarti itu disebut pengusaha, teman-teman. Nah, dari usaha Mas Eri ini ada berapa usaha sih, Mas, yang Mas Eri geluti? Ya, kalau untuk dibilang saya wirausahawan, ya karena saya di desa, ya bisa dibilang bukan itu sih, tapi kita juga pengennya seperti itu sebetulnya. Karena saya sendiri itu sebetulnya hanya pengen generasi-generasi muda saat-saat ini itu benar-benar memanajemen dari beberapa hal. Dalam artian kita berani menggali potensi, harus berani berjuang untuk ke depan. Karena ya kalau saya pribadi gitu ya Mas, kalau saya pribadi kan ke depan dari tingkat apa namanya, kayak seperti sekarang lah, untuk internet dan lain sebagainya kan sudah semakin grow up lah, semakin canggih. Jadi kalau kita hanya diam di situ, diam di tempat, pasti kalah Mas. Gitu. Kalau untuk ada beberapa bidang, ya alhamdulillah sih ada beberapa bidang usaha saya Mas di situ Mas. Ya ada, kalau dulu sebelum ada mesin op mic ini kan saya bergelut di bidang musik sebetulnya. Kalau dari dulu kan itu musik sebuah hobi saya sebetulnya. Hobi, hanya sekedar hobi dan lain sebagainya. Ya ada beberapa, masih ada juga beberapa bidang gitu Mas. Jadi ya alhamdulillah saya syukuri aja Mas itu. Jalani ya, Mas. Jalani aja lah Mas. Gitu. Nah, dari kan Mas Eri juga berwirausaha, terus ada beberapa bisnis itu. Mas Eri ini sekolahnya, bukan sekolahnya sih tepatnya, apa namanya, Mas Eri itu ada mentor atau mencari tahu gimana cara untuk berwirausaha dengan baik itu gimana, Mas? Kalau secara dari segi sekolah dulu ya Mas, saya bilang. Kalau saya itu sebetulnya lulusan SMP sebetulnya Mas saya. Kalau saya itu lulusan dulu SMP ya karena saya orang dari maaf, saya dulu bapak saya juga hanya seorang buruh lah pasal itu, dan saya ya ada mungkin sedikit yang untuk saya motivasi sebetulnya. Itu ada ketika saya bermain musik malah. Karena kan musik adalah sebagian dari kehidupan itu saya sendiri gitu kan, seperti itu saya sendiri. Dan ya kalau mentor, saya dibilang mentor kalau enggak ya sebetulnya mentor ada Mas. Cuman balik lagi ke diri kita sendirilah, terutama itu ya kita berani mau apa enggak, berani beresiko apa enggak, cuman itu sih Mas. Kecuali kalau kita enggak berani beresiko, ya udah kita santai-santai aja sih di situ sih sebetulnya Mas. Lebih tepatnya apa ya, kalau bisa dibilang ya sebagai pengalaman lah, saya belajar dari seseorang itu sendiri, itu adalah mentor saya sebetulnya. Seseorang yang mungkin lebih spesifik di dalam kehidupan, contoh A, B, C, dan D. Nah itu saya jadikan sebuah motivasi dan mentor juga sebetulnya. Gitu Mas. Ya mungkin kalau dari saya sendiri juga mungkin gini Mas, kalau terkait tadi mentor, namanya mentor ini juga perlu ya Mas. Tapi betul. kalau kita juga tadi berani membuka usaha, kita kan juga di situ sedang proses, di mana prosesnya kita mencari jati diri dalam mengelola bisnis itu. Jadi kayak namanya mentor itu juga tidak lepas juga dari pengalaman. Nah, semakin banyak pengalaman, terus mencoba itu sebuah cara untuk kita menciptakan kayak namanya tumbuh ide-ide baru. Selain dari mentor juga sebuah pengalaman itu penting. Kalau menurut Mas Eri setuju nggak Mas? Kalau terkait pengalaman itu penting. Kalau pengalaman justru di situ Mas, pokok poin pentingnya. Enggak cuma pengalaman. Contoh kayak saya sendiri kan
orang yang ya mungkin secara sekolah saya ya sekolah enggak sampai setinggi-tinggi amat. Iya. Kalau saya pribadi Mas, itu ya mungkin agak sedikit lari sih. Yang paling penting kita berusaha itu ya kendel lah, bahasa Jawanya itu kalau kendel berani aja. Yang penting kita berani mencoba Mas. Karena saya juga yang paling penting saya berani mencoba aja Mas. Bagaimana saya bisa untuk menciptakan goal yang lebih baik, goal yang lebih bisa diminati oleh seseorang dan lain sebagainya. Itu sih kalau saya sih secara teknisinya cuma seperti itu Mas sebetulnya gitu. Kalau saya. Nah, untuk dari usaha Mas Eri ini ada berapa tim Mas? Kalau boleh di-spill sedikit. Ya kurang lebih kalau dulu 3 orang, 4 orang dulu Mas. Iya. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah ada lah gitu Ada. ya lumayan. Iya. Itu Mas saya. Oke. Nah, dari ada beberapa orang itu, bagaimana sih cara Mas Eri mengatur atau mengelola teamwork agar mereka ini menjadi satu kesatuan dan harmonis dalam menjalankan sebuah usaha ini? Kalau untuk mengatur sih enggak Mas. Kalau yang paling penting itu ketika kita berbicara sebuah usaha, berbicara sebuah produk, itu kita memang harus belajar untuk yang paling utama itu adalah attitude Mas. Kalau saya dari dulu memang itu Mas. Yang penting attitude kita baik. Selama attitude kita baik, mungkin juga bisa untuk memberikan hasil yang maksimal juga. Yang pertama di situ dulu. Yang penting attitude kita baik pasti baik. Yang kedua mungkin ada manajemen waktu lah Mas. Pada intinya di situ. Ya enggak luput juga masalah waktu itu kita ya namanya orang berusaha ya pasti kadang yang lain tidur kita juga pasti bekerja Mas gitu kan. Ya itu mungkin sama-sama kayak yang lain di luar sana juga mungkin sama aja seperti itu Mas. Itu sih kalau untuk cara mengaturnya di waktu sama yang penting attitude kita itu baik dulu. Kalau selama attitude baik pasti semuanya akan mengikuti baik dari kualitas, waktu dan sebagainya. Banyak Mas di situ gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Sangat luar biasa intinya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalau dari cara memasarkan terkait produk Opmek itu sendiri bagaimana Mas? Kalau untuk memasarkan itu ya sebetulnya simple sih Mas kalau saya. Dalam artian simple itu ya nothing tulus mengalir aja lah. Kita paling ya mungkin sama kayak yang lain di tingkat jejaring sosial, entah itu fanpage atau YouTube dan lain sebagainya. Dan tapi kan kalau untuk saya sendiri masih di sebuah platform lah Mas. Pada intinya di platform itu kita mencoba untuk semaksimal mungkin karena memang ya dari platform itu ya sampai sekarang lah alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak gini lah Mas. Iya. Gitu jadi nambah. Ada banyak yang dulu dari tidak kenal jadi kenal, dari yang tidak pernah ngopi darat jadi ngopi darat gitu sih. Ya disitulah intinya di platform-platform itulah Mas. Nah untuk selanjutnya itu apa sih harapan dari Mas Eri untuk mengenalkan produk ini khususnya di UMKM kita aja di desa ini gitu? Itu harapan mesin atau untuk harapan apa Mas itu? Itu harapan kayak berwirausahanya gitu Mas, agar ada potensi dari UMKM gitu kan. Ini kan masih di ranah desa gitu, gitu maksudnya. Ya kalau untuk itu sih sebetulnya kalau saya sendiri itu adanya mesin sebetulnya untuk mendorong sebuah percepatan Mas. Percepatan dalam artian ketika berbicara masalah produk itu ya memang harus ada sebuah nuansa yang baru Mas. Betul, dalam artian nuansa baru itu apa ya bisa dibilang karakter lah. Karakter dalam kita usaha. Toh memang kesananya kita harus lebih cepat, lebih efisien dan lebih apa ya? Lebih dimaksimalkan lah. Ya contohnya karena memang kebenaran saya ada juga bidang usaha mesin ya semoga dengan ada mesin saya ini Mas itu ya bisa mendorong mempercepat kinerja UMKM itu sendiri Mas. Gitu contohnya di bidang usaha keripik lah gitu. Keripik ya, itu sendiri kita kayak berkolaborasi gitu ya Mas dari kita membuat agar
produksinya dipercepat, mereka juga dapat mempercepat produk mereka. Ya, gitu. betul gitu Mas. Intinya solusi dalam solusi lah intinya gitu Mas. Kalau saya sih intinya seperti itu. Kalau untuk UMKM ya syukur-syukur ada spill dari pihak-pihak pemerintah atau dan sebagainya, ya kita sih juga berharap begitu Mas. Amin. Ya, semoga harapan-harapan dari Mas Eri ya juga dapat terrealisasi dan kedepannya juga Opmek ini dapat berkembang, dapat maju terus gitu, dari doa dari saya gitu Mas. Oke, mungkin gitu Mas, sedikit pertanyaan saya. Boleh Mas. Terima kasih atas waktunya dari Mas Eri. Sama-sama Mas saya. Mungkin sekian teman-teman sahabat Opmek podcast kita pada kali ini. Mungkin saya akhiri. Untuk teman-teman sahabat Opmek, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta tinggalkan komentar-komentar positif demi kemajuan video-video kami berikutnya. Ya, dan saya nambah. Oh iya, ini ada. Dan jangan lupa juga untuk memesan mesin lah, terutama karena memang ini di channel mesin kan ya. Semoga yang mau beli tidak ragu, yang mau beli bisa mempertimbangkan dari segi kecepatan dan lain sebagainya. Pada intinya itu sih, kita pasti ada kelebihan, dan mungkin ya kelebihan itu kita membuat pembeda dari yang lain. Intinya sih seperti itu. Terima kasih Mas. Saya tambahan sedikit dari Mas Eri ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.